Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan bagi kita untuk kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada renungan malam Majelis Resort GKS Sampit. Adapun nas firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terambil dari Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5. Namun saya hanya mengambil satu ayat saja yang menjadi penekanan dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-1. Jadi Bapak Ibu dapat membaca secara keseluruhan di tempat masing-masing. Hosea pasal 3 ayat 1 dengan perikop diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini menggambarkan kisah yang menyentuh hati tentang bagaimana kasih Tuhan yang tak pernah gagal kepada umatnya. Dari perikop ini kita membaca bagaimana Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk kembali mencintai istrinya, yaitu Gomer. Meskipun kita tahu di sini Gomer telah berselingkuh. Di sini sosok Gomer melambangkan ketidaksetiaan Israel. Tetapi Hosea tetap setia kepada perintah Tuhan untuk selalu mencintainya. Dan perintah ini juga menggambarkan bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel, yang meskipun mereka berulang kali tidak setia dan mereka berulang kali berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah-Allah lain, namun perlu kita ketahui Tuhan tetap mengasihi mereka. Saudara-saudara, ketika Tuhan memerintahkan Hosea untuk kembali mencintai Gomer, meskipun Gomer tidak setia, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan? Mengapa saya katakan tidak mungkin? Karena bagaimana caranya kita mengembalikan hubungan yang baik kepada orang yang telah mengkhianati perasaan kita. Tetapi tindakan yang dilakukan Hosea menjadi gambaran bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Meskipun kita di sini seringkali menyakiti dan bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan, namun perlu kita ketahui Tuhan tetap setia menunggu dan membawa ada orang yang telah mengkhianati perasaan kita. Tetapi tindakan yang dilakukan Hosea menjadi gambaran bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Meskipun kita di sini seringkali menyakiti dan bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan, namun perlu kita ketahui Tuhan tetap setia menunggu dan membawa kita kembali kepadanya. Dan di sini juga kita diingatkan akan kasih Tuhan yang tak bersyarat, yang tidak bergantung pada kebaikan dan kesetiaan manusia.
Jadi dalam arti bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan berkurang. Sekalipun kita sering jatuh dan menyimpang dalam perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Sama halnya ketika Israel telah berpaling dari Tuhan. Namun Tuhan tetap setia menunggu dan mendampingi bangsa Israel. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada saat di mana mungkin kita sering merasa jauh dari Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Tetapi perlu kita garis bawahi, kasih dan kesetiaan Tuhan selalu menanti kita untuk kembali. Dan ketika Hosea membawa Gomer kembali ke rumahnya, ini menjadi sebuah gambaran bahwa Tuhan menyediakan dan menawarkan pemulihan kepada umatnya. Meskipun kita telah jatuh dalam perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, Tuhan selalu membukakan pintu bagi pemulihan dan pembaharuan. Jadi saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita umatnya untuk kembali kepadanya dan hidup dalam ketaatan. Melalui renungan malam hari ini, setiap kita dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, dan bagaimana kita harus hidup dalam kasih dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Dan kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita seharusnya mendorong kita untuk menunjukkan kasih yang sama kepada orang lain, terutama mereka yang mungkin telah menyakiti kita. Kiranya melalui renungan malam hari ini, kita dapat menyadari akan kasih Tuhan yang penuh pengampunan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Sama seperti Hosea yang mengampuni Gomer, ini juga menggambarkan bahwa Tuhan siap mengampuni setiap dosa kita jika kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Dan dengan kerendahan hati, tidak kembali mengulangi kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita masing-masing pribadi. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menutup renungan malam kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas di sepanjang kehidupan kami. Tuhan yang mengampuni, menebus, dan memulihkan kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan hanya kepada-Mu dan mencerminkan kasih-Mu kepada orang lain. Bimbing kami Tuhan untuk selalu kembali kepada-Mu dan menerima pemulihan yang Engkau tawarkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.